Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Oke, sebelum itu perkenalkan nama kakak, Kak Ori, yang akan mengajarkan materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini. Sebelum itu boleh tahu nih namanya siapa? Amel, Kak. Oke, Amel. Amel berarti duduk di kelas 12. Pada hari ini akan persiapan untuk pembelajaran di materi bab 3 tentang fenomena kecerdasan buatan. Oke, sebelum masuk pada materi, Amel udah makan siang? Udah, Kak. Oke, mantap, udah makan siang. Jadi mengisi energi sebelum masuk pada materi pembelajaran. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita udah saling kenal nih, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Udah siap untuk belajar, Amel? Siap, Kak. Oke, kita mulai ya pada pembelajaran siang hari ini tentang fenomena kecerdasan buatan. Di mana dari judul besar itu fenomena kecerdasan buatan, menurut Amel dari 3 tema itu apa artinya? Fenomena dulu deh. Kita dari awal. Fenomena itu peristiwa, mantap. Nah, jadi karena Amel sudah menjawab pertanyaan dari kakak kasih bintang. Jadi kalau Amel bisa jawab terus, nanti bintangnya bakal bertambah. Oke, mantap. Fenomena itu peristiwa. Setelah itu muncul kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa menurut Amel? Kecerdasan yang dibuat, Kak, oleh manusia. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia, mantap. Contohnya itu seperti ChatGPT yang paling fenomenal sekarang ya, dimarak sekarang siswa maupun mahasiswa. Oke, dari judul besar fenomena kecerdasan buatan, itu judul besar pada siang hari ini untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia di bab 3. Nah, masuk ke inti dari pembelajaran kita. Belajar apa hari ini? Yang pertama ada menyelisih ide pokok dan ide pendukung. Nah, itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang paling utama, di mana sudah kita ketahui dari fenomena kecerdasan buatan tersebut yang akan menyelusuri dari 2 subtema yang akan kita dalami. Nah, di mana yang pertama menyelisih ide pokok dan ide pendukung. Sebelum itu kakak mau tanya sama Amel, ide pokok itu apa? Kan udah sering kita dengar nih dalam kehidupan sehari-hari tentang ide pokok. Yang utama, Kak. Catat ya. Ide pokok Yang utama kali ya, Kak. Yang inti ya, Kak. Dari paragraf kali ya, Kak. Oke, pintar. Ide pokok itu yang paling utama. Nah, kata kuncinya ide pokok, di mana ide yang paling utama, yang paling kata kuncinya itu sebenarnya dalam sebuah ide pokok itu merupakan gagasan. Gagasan utama. Amel pada saat membaca teks itu menentukan ide pokok dilihat dari kalimat berapa? Kalimat utama. Kalimat utama. Tadi yang paling utama udah benar. Berarti ide pokok itu termasuk kalimat utama. Nah, menyelisih ide pokok kalimat utama sudah Amel pahami. Ide pokok itu yang paling awal dan paling mendasar dalam sebuah fenomena kecerdasan buatan, di mana materi pada siang hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana menyelisih ide pokok dan ide
ide pendukung yang ada pada fenomena. Fenomena ini kan berkaitan dengan apa? Amel ingat nggak di kelas 10 atau 11 nih pernah belajar tentang teks yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian? Lupa? Nah, fenomena itu tadi kan udah benar nih dikatakan fenomena itu peristiwa loh. Nah, berkaitan dengan teks eksplanasi. Oke. Eksplanasi. Jadi fenomena itu berkaitan dengan teks eksplanasi di mana dia membahas tentang peristiwa atau sebuah kejadian. Mantap. Tapi pada materi kita itu berkaitan dengan kecerdasan buatan atau yang melingkup pada saat ini dan sekarang mengenai AI. AI itu apa singkatannya? Artificial intelligence. Oke, mantap. Karena kan yang paling marak sekarang itu kan mengenai AI. Oke, sebelum itu setelah ide pokok ada ide pendukung. Nah, kita kan udah tahu ide pokok dan ide pendukung. Tapi sebelum kita masuk pada ide pendukung, ciri-ciri dari ide pokok itu apa sih? Ciri-ciri dari ide pokok sebelum kita bisa menentukan ide pendukungnya, apa saja ciri-ciri dari ide pokok menurut Anda? Inti kali ya. Inti? Iya, inti. Itu paling benar. Apalagi yang paling mendasar dalam sebuah ide pokok itu ciri-cirinya? Sering muncul kali kalimatnya di dalam teks itu. Pintar, bagus. Kita buat ya ciri-cirinya. Tadi benar yang dikatakan Amel, yang pertama itu adalah inti. Yang kedua nggak tahu Kak, paling banyak tadi paling banyak dia lebih umum. ya, dominan berarti. Ya, dominan ya. Atau lebih tepatnya dia kalimat umum. Iya. Yang ketiga apalagi? Lupa Kak, belum belajar. Oh, belum belajar. Jadi kita di sini belajar. Jadi ciri-cirinya hanya ada satu gagasan. Oh, itu dasar. Itu yang paling memperkuat sebuah ide pokok. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari ide pokok, baru muncullah ide pendukung. Ide pendukung itu kalau kakak tanya menurut Amel ya, karena berpendapat itu kan bebas mengekspresikan sebuah gagasan. Apa menurut Amel ide pendukung itu? Yang mendukung teks tersebut. Pintar, yang mendukung teks tersebut. Yang mendukung teks tersebut. Tapi lebih tepatnya kalau ide pendukung ini dia mendukung dari ide pokok. Di sini kan kita masuk pada yang pertama dulu, menyelisih ide pokok dan ide pendukung. Jadi dari ide pokok tersebut yang paling utama dikuatkan langsung oleh ide pendukung yang merupakan yang mendukung dari gagasan inti dari ide pokok tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Meskipun berkaitan, tapi dia memiliki ciri-ciri dan kaitannya yang berbeda. Ciri-cirinya tahu? Dari ide pendukung
kalimatnya khusus berarti. Oh, mantap. Ciri-ciri kalimatnya khusus. Berarti udah belajar nih, Amel. Belum Kak. Khusus atau spesifik? Spesifik itu dia lebih to the point. Oke, yang kedua, kalian ada yang tahu lagi? Kedua, nggak tahu Kak. Dia ide pendukung itu memuat jabaran dari ide pokok. Nah, yang ketiga, karena ide pokok ada 3 juga ciri-ciri, kita buat 3 ide pendukung ciri-ciri. Dan terakhir, Banyak gagasan banyak. banyak Gagasan. mantap. Terdapat lebih dari 1 gagasan. Bisa dipahami tulisan kakak? Bisa Kak. Oke, mantap. Nah, udah dapat nih mengenai ide pokok, pengertian ide pokok, terus berkaitan dengan apa dan ciri-cirinya, terus masuk pada ide pendukung dan ciri-cirinya juga. Bisa dipahami, Amin? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa Kak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Paham. Yakin? Yakin. Oke. Sebelum itu kakak kasih kesempatan untuk mencatat, boleh? Oke Kak. Kakak masuk pada sub tema kedua tentang pengertian hipotesis. Kakak mau tanya tentang fenomena kecerdasan buatan untuk tema materi bab 3 di kelas 12 ya kan? Sekarang kan dulu di kelas 12, Amel. Apa kaitannya dengan ide pokok dan ide pendukung dari fenomena kecerdasan buatan tersebut? Pendapat menurut Amel saja. Teksnya Kak. Teksnya? Nah, untuk teksnya nanti dulu. Bisa kaitkan langsung dari materi dulu, dari segi lingkup materi. Kurang paham Kak. Kurang paham? Yang mana? Kak, contohin Kak. Contohnya yang ide pokoknya dulu Kak. ide pokok dari fenomena kecerdasan buatan. Ya Kak. Teksnya. Teks dari yang Kakak sebut tadi Kak. Soalnya saya belum paham. Oh, belum paham. Nah, jadi pertanyaan kakak kan pada pembelajaran tema siang hari ini fenomena kecerdasan buatan. Tadi kan sudah dijelaskan secara inti. Fenomena itu kan sebuah kejadian atau peristiwa pada kecerdasan buatan itu berkaitan dengan AI yang menjadi pendukung atau penyelisih untuk 2 subtema, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Jadi maksud kakak misalnya dikasih kesimpulan aja menurut Amel bagaimana ide pokok dan ide pendukung itu menjadi penguat gagasan daripada fenomena kecerdasan buatan. Dari menurut Amel. Ide pokoknya AI lagi hot di zaman sekarang. AI sedang tren pada saat ini. AI sedang tren pada saat ini. Sedang tren pada saat ini. Oke, mantap. Pendukungnya banyak siswa-siswi menggunakan AI seperti ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Banyak siswa-siswi mengerjakan tugas menggunakan AI seperti ChatGPT. Kan AI contohnya tadi chat
itu dia langsung otomatis dari pertanyaan, apalagi sekarang kayak mahasiswa juga searching kayak pada pembuatan langkah-langkah pembuatan proposal atau untuk skripsi, itu dia ChatGPT. Kalau untuk siswa juga memudahkan untuk kita mencari jawaban, tapi itu juga belum tentu betul jawabannya, harus kita telusuri lebih dalam lagi. Karena kan AI itu kan hanya untuk membantu saja dan mempermudah kita untuk men-searching. Itu pun terekam dari AI tersebut dari sumber atau apa? Sumber referensi lah, Pak. Nah, referensi yang belum tentu kebenarannya itu benar. Tapi kadang kalau ada siswa atau mahasiswa yang mager ya, kata zaman sekarang, langsung aja dikopas kan. Oke, dari temanya mantap, berarti dapat poin lagi. Tadi udah banyak jawab sih sebenarnya. Tambahkan 3 bintang karena jawabnya mantap. Oke, untuk ide pokok sama ide pendukung tadi kakak rasa Amel sudah paham dan Amel sudah bisa kaitkan dari tema tersebut. Nah, dari dua tema ini sudah sangat berkaitan, apalagi yang lebih kita lihatlah di sekarang mengenai AI atau ChatGPT. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Boleh? Yakin? Oke. Kita masuk bab 2 atau mau catat dulu boleh? Sudah dicatat? Mantap. Kita masuk pada sub tema kedua tentang pengertian hipotesis. Amel udah pelajari mengenai hipotesis, sudah pernah dengar atau oh hipotesis tuh gini loh kak, saya pernah lihat kakak saya buat skripsi mencari hipotesis. Tahu apa arti dari hipotesis? Mantap. Jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian. Oke, jawaban dari Rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian. Ini menurut Amel. Nah, lebih jelasnya lagi, menurut Nazir pada tahun 2013 halaman 121 mendefinisikan hipotesis itu sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Secara garis besar kegunaan hipotesisnya itu ada banyak. Benar yang dikatakan oleh Amel, jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Itu jawabannya udah tepatkah atau hanya sementara? Hanya sementara atau dibuktikan? Hanya sementara, karena kebenarannya itu harus diuji secara empiris, di mana hipotesis tersebut menyatakan hubungan apa yang kita cari atau apa yang kita inginkan. Itu dia dari pengertian hipotesis. Udah paham untuk pengertian hipotesis? Sudah paham, Pak? Ada yang mau tanya lagi? Enggak. Jadi kegunaan untuk subtema pengertian hipotesis pada fenomena kecerdasan buatan ini untuk memberi kegunaan pada subtema materi bab 3 pada siang hari ini, yaitu ada berapa nih? Ada 2. Dia ada kegunaan dan ada ciri-cirinya. Kegunaan, tetap hipotesis itu punya kegunaan loh. Kita kan lebih secara umum dulu sebelum kita masuk pada contoh teks soal. Jadi kegunaan hipotesis itu ada
Yang pertama, Amel tahu nggak? Apa ya gunanya berarti sebagai patokan pedoman gitu loh Kak untuk penelitian gitu. Patokan atau pedoman. Tapi Sampai kalau lebih umumnya lagi, kegunaannya pada fenomena kecerdasan buatan ini nggak tahu. Oke, biar kakak jelaskan di mana kegunaannya. Yang pertama itu adalah memberikan batasan. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian. Tapi hampir mendekati tadi Amel jawab. Lebih spesifiknya seperti ini, jangkauan penelitian. Ini yang pertama, kegunaannya dia memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian, di mana harus ada penelitian yang dilaksanakan dan kita mengambil sebuah rumusan masalah tadi yang udah Amel bilang ke kakak, termasuk jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Oke, mantap. Yang kedua itu adalah menyiaga peneliti itu apa? Tahu nggak? Agar apa? tidak kerja berkali. Benar, menjaga peneliti agar ada hubungan kondisi fakta. Intinya dia nggak boleh keluar dari konteks dari rumusan masalah penelitian tersebut. Nah, yang ketiga udah dapat nih 2. Yang ketiga tahu? Sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk memfokuskan fakta. Kan di sini sebuah hipotesis itu kita harus menyatakan itu fakta atau nyata asli. Kita harus buktikan dan diuji secara menyeluruh. Nah, yang keempat tahu? Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Dia penghubung fakta dan antar fakta. Nah, seperti inilah kegunaan dari hipotesis. Pasti udah paham, lebih paham lagi mungkin lebih kita praktikkan sebuah teks, dan setelah itu baru kita bisa mencari dari mana hasil dari hipotesis dari teks tersebut. Bisa dipahami? Dari catat. Setelah itu kegunaan udah, kita masuk pada ciri-ciri dari hipotesis. Nah, ciri-cirinya. Ciri-ciri kalau kita menentukan hipotesis itu kan kita harus lebih spesifik, seperti struktur teks itu kita harus pahami apakah itu sudah sesuai dengan kebenaran dari hipotesisnya. Anda tahu apa ciri-ciri dari hipotesis?
Oke, berarti itu lebih kayak ke contohnya langsung ya? Contohnya langsung Kak. Oke, mantap. Tapi lebih spesifiknya itu ciri-cirinya ada 6 yang untuk memperjelas materi pada siang hari ini. Yang pertama itu hipotesis itu harus menyatakan hubungan. Pokoknya hubungannya itu saling berkaitan antara ide pokok dan ide pendukung. Yang pertama tadi apa? Menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai fakta. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya hipotesis itu harus berhubungan dengan kalau menurut Amel, kalau kita cari hipotesis atau cari sebuah fakta itu kita harus carinya dari mana? Carinya dari permasalahan yang ada kali Kak. Masalahan yang ada. Terus juga dikuatkan dengan sumber atau ilmu. Dikuatkan dengan sumber. Referensi. Nah, pintar. Tahu referensi. Kita harus mencantumi sumber atau referensi tersebut karena dia harus memperjelas, oh ternyata dari sini loh diambil. Jadi kita bisa mengetahui fakta dari rumusan permasalahan tersebut. Yang keempat, hipotesis harus dapat. Kalau udah kita dapat hipotesis itu, kita apakan? Kita uji, mantap. Diuji kebenaran. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Ini yang paling penting sih sebenarnya dalam hipotesis, harus sederhana. Yang keenam, tadi kan ada 6 nih. Yang terakhir itu harus bisa menerangkan fakta. Sebenarnya bercakupan hipotesis itu hanya tentang fakta, tapi harus diujinya itu sangat rumit. Benar nggak ini? Fakta nggak ini? Seperti kita menyaring informasi, kan banyak nih marak sekali kalau menyaring informasi atau sumber itu yang menceritakan tentang hoax lah. Jadi kita harus bisa menyaring itu. Seperti itu juga dengan hipotesis. Jawaban dan rumusan masalah dalam penelitian kita harus bisa kaji dari kegunaan serta ciri-cirinya. Itu dia untuk 2 subtema tentang pembelajaran siang hari ini, fenomena kecerdasan buatan. Ada 2 subtema poin yang paling penting, menyelisih ide pokok dan ide pendukung. Yang kedua dengan pengertian hipotesis serta kegunaan dan ciri-cirinya. Ada yang mau ditanyakan dari Amen? Udah paham. Paham? Oke, boleh dicatat terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan. Sudah aman? Oke, masuk pada tugas. Kita masuk pada tugas. Oke, untuk filenya udah kakak kirimkan ke dalam grup, bisa dicek ya, Amel. Ada 2 pertanyaan tugas pada siang hari ini, yaitu tentang
dari teks cerdasan buatan AI. Yang kedua, itu kita menentukan satu hipotesis saja. Dari teks tersebut. Bisa? Bisa? Oke. Boleh dikerjakan, kakak kasih waktu mau berapa menit? 10 menit aja. 10 menit. Oke, 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. 10 menit. Nanti setelah itu kakak mau melihat Amel untuk mempresentasikan ke kakak ke depan bisa? Bisa Bisa. Kak. Oke, mantap. Waktunya udah habis. Boleh pada Amel untuk presentasikan nih kepada kakak jawabannya dari soal yang pertama. Ya, boleh dibaca? Silakan. Ide pokok dan pendukung itu kecerdasan buatan AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami dan pengambilan keputusan. Oke. Nomor 2, hipotesisnya itu kecerdasan buatan AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer, Kak. Oke, beri A plus nih, kakak beri A plus untuk Amel, luar biasa udah menjawab dari 2 pertanyaan tersebut, berarti udah paham materi pada siang hari ini mengenai fenomena kecerdasan buatan, dan kakak harap nanti di sekolah bisa diterapin nih kepada guru dan teman-teman. Oke, Kak, siap. Dan dikasih bintang, mau berapa bintangnya nih? Terserah kakak. Terserah kakak. Oke, warna-warni lah ya. Karena 2 soal berarti 2 bintang. Yeay, mantap. Nah, berarti sudah paham untuk mengenai materi pada siang hari ini? Paham, Kak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi nih? Enggak, Kak. Yakin? Yakin. Yakin. Kita ulas balik dari fenomena kecerdasan buatan tentang peristiwa kecerdasan buatan, lebih tepatnya berhubungan pada AI yang pada zaman sekarang itu sangat marak, dikaitkan dengan menyelisih sebuah ide pokok dan diperkuat dengan ide pendukung serta dari pengertian hipotesis. Itu kakak udah kasih kesimpulan sedikit. Kakak mau dari Amel memberikan kesimpulan nih pembelajaran pada siang hari ini. Boleh pada Amel, silakan. Ide pokok itu adalah kalimat utama dalam satu paragraf. Kalimat pendukung itu adalah kalimat pendukung dalam satu teks dan dia banyak gagasannya atau lebih spesifik kalimatnya. Itu, Kak. Kalau hipotesis itu adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, Kak. Oke, mantap. Udah paham berarti ya materi pada siang hari ini. Kakak sangat apresiasi kepada Amel yang luar biasa sudah mendengarkan dan memahami dan membuat tugas dengan baik. Mungkin cukup di sini, cukup sampai di sini untuk pembelajaran pada siang hari ini. Kakak harap Amel bisa terus semangat dan jangan pernah berhenti dalam memahami pembelajaran. Bisa diterapkan nanti di sekolah sama teman-teman. Mana tahu teman-temannya belum belajar kan untuk besok masuk sekolah, besok materi bahasa Indonesia kan? Iya, Kak. Oke, kakak akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa dikasih rating ya untuk pembelajaran pada kelas bahasa Indonesia pada siang hari ini. Kakak, Kak Ori, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.